Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Tips. Yang kali ini kita akan bersama-sama belajar di mata pelajaran prakarya, membahas mengenai jenis, karakteristik, dan prinsip pengolahan bahan kerajinan limbah lunak untuk kelas 7 pada lanjutan materi dari video sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya mengenai pengelompokan bahan limbah lunak yang dimulai dari bahan limbah lunak berdasarkan wujud atau fisiknya yang ada 3 kemarin ya, ada padat, cair, dan gas. Kemudian berdasarkan sumbernya ada domestik, pertanian, pertambangan, dan industri. Nah, sedangkan yang berdasarkan senyawanya ada organik dan non-organik atau yang biasa kita sebut anorganik. Nah, untuk persepsi, silahkan kalian amati gambar di bawah ya. Nah, dimana gambar yang kalian lihat ya, itu termasuk kategori limbah apa? Nah, samakah kategori senyawa limbah berikut? Nah, untuk yang pertama, yang di kiri itu merupakan dari tisu. Kemudian yang di tengah ada styrofoam. Yang kanan itu ada kain. Nah, kira-kira kategori senyawanya bagaimana? Nah, agar kita lebih memahami mengenai senyawa limbah itu termasuk apa, akan kita pelajari bersama-sama ya mengenai materi, jenis, karakteristik, dan prinsip dari senyawa limbah lunak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian nanti mampu menjelaskan jenis karakter limbah di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menerapkan prinsip pengolahan limbah 4R dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita mulai dari jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, yang pertama ada organik. Yang kedua ada non-organik atau anorganik. Bisa kalian lihat contoh dari organik di situ yang sudah ada dari jagung ya. Kita bisa lebih tepatnya jagung itu dimanfaatkan dikonsumsi, namun kulitnya itu kadang dijadikan sebagai limbah, dibuang saja seperti itu. Nah, yang non-organik itu ada kain perca, di mana kain perca dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan anorganik yang dapat dibuat menjadi sebuah tas seperti itu. Nah, apa sih pengertian dari limbah lunak itu? Nah, limbah lunak mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Ini merupakan karakteristik ya dan pengertian dari limbah lunak. Bisa kalian perhatikan. Nah, limbah lunak organik yang pertama nanti dibedakan menjadi 2 ya, ada basah dan kering. Nah, bagaimana sih limbah lunak organik basah? Nah, asalnya semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan menjadi limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan ya, seperti bagian bunga, daun. Nah, itu termasuk dari limbah basah. Limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Nah, contohnya apa saja? Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuh, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas, seperti itu. Nah, bisa kalian pahami ya mengenai limbah basah ya, organik.
Kalau organik, cirinya dia dari alam, seperti yang kita telah pelajari di video sebelumnya. Linknya ada di informasi di atas ya. Nah, kemudian ada limbah anorganik. Limbah anorganik asalnya itu dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi, menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Nah, biasanya sifatnya dari limbah lunak anorganik itu relatif sulit terurai, dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Nah, beberapa contoh dari limbah lunak anorganik ada plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Nah, biasanya limbah lunak anorganik ini ada pada kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Teman-teman di sini pastinya sudah biasa menemukan limbah lunak anorganik di kehidupan sehari-hari, layaknya limbah lunak yang organik seperti itu. Jadi di sini teman-teman sudah tahu ya bedanya limbah lunak organik dan limbah lunak non-organik atau anorganik, mengenai asalnya, sifatnya, contohnya, ya seperti itu. Nah, bagaimana sih prinsip pengolahan limbah lunak? Nah, pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Nah, namanya saja pengolahan limbah. Jadi intinya dari sesuatu yang terbuang tidak bisa dimanfaatkan kembali, nantinya akan memiliki nilai yang lebih daripada sebelumnya. Jadi limbah ini nantinya bisa dimanfaatkan dan tidak terbuang sia-sia. Dengan pengolahan yang baik dan benar, maka limbah itu akan mempunyai nilai yang lebih baik gitu ya. Nah, ada beberapa prinsip pengolahan limbah lunak yang ada di masyarakat. Biasanya kita mengenal ada 3R: reduce, reuse, recycle ya. Sekarang kita mempelajari mengenai 4R ditambah dengan repair. Apa sih reduce itu? Ya, reduce itu berasal dari kata mengurangi. Ya, kemudian reuse itu menggunakan kembali. Recycle mendaur ulang. Repair itu memperbaiki. Nah, di sini teman-teman bisa mengingatnya dengan memperhatikan dari segi bahasa ya. Reduce, reuse, recycle, repair ya. Nah, seperti itu. Kita akan membahas satu-satu mengenai keempat prinsip pengolahan limbah lunak. Yang pertama, prinsip reduce ya, mengurangi sampah. Jadi maksudnya apa? Langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang akan menjadi sampah yang susah terurai. Nah, ada beberapa cara untuk dapat melakukan prinsip reduce. Di antaranya, 1. Saat berbelanja, sebaiknya membawa kantong belanja atau tote bag sendiri sehingga tidak perlu membutuhkan kantong plastik. Nah, mungkin di beberapa tempat tinggal kalian, ketika kalian berbelanja sudah tidak menerapkan atau tidak mendapatkan kantong plastik karena itu sudah termasuk kebijakan dari pemerintah. Contohnya kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya itu sudah tidak diperbolehkan. Ketika seperti supermarket itu tidak mengeluarkan kantong plastik, melainkan pembelinya itu harus membawa sendiri kantong yang tentunya bisa mengurangi sampah plastik. Yang kedua, kurangi konsumsi makanan atau minuman dengan kemasan bahan plastik. Nah, ini teman-teman, jadi ketika berangkat sekolah lebih baik bawa minuman sendiri. Wadahnya kan juga bisa dimanfaatkan untuk beberapa hari, bisa dibersihkan sendiri, tidak menimbulkan sampah. Yang ketiga, kurangi penggunaan barang yang hanya sekali pakai, seperti itu ya.
Yang keempat, belilah barang yang memang hanya dibutuhkan saja, sehingga jauh dari sikap konsumtif yang dapat kembali menghasilkan sampah. Selain kita bisa menghindarkan sampah, kita juga tentunya menghemat pengeluaran karena kita tidak membeli barang-barang yang nantinya menghasilkan sampah gitu ya. Nah, untuk yang kedua, kita membahas mengenai reuse. Apa sih itu reuse? Reuse itu menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai sehingga menjadi barang yang bernilai. Nah, di sini ada beberapa cara untuk melakukan prinsip reuse. Di antaranya, satu ya, jika belanja, biasakan untuk tidak langsung membuang kantong plastik yang ada. Kantong plastik tersebut dapat dikumpulkan untuk digunakan kembali membawa barang belanjaan yang lain. Yang kedua, gunakan kembali botol minuman menjadi beberapa fungsi, seperti untuk wadah minyak, minyak goreng, tempat pensil, dan lainnya. Yang ketiga, gunakan kembali kaleng-kaleng bekas untuk jadi pot tanaman, bisa berupa celengan, dan sebagainya. Yang keempat, jika memiliki baju yang sudah tidak layak pakai, bisa digunakan kembali sebagai kain, lap, atau keset kaki. Nah, itulah beberapa cara untuk dapat menerapkan prinsip reuse di kehidupan sehari-hari. Untuk prinsip yang ketiga, masuk ke recycle, yang berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah dengan memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Nah, untuk dapat mendaur ulang sampah, hal pertama yang dapat dilakukan adalah memisahkan sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, ada juga sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Jadi, teman-teman di sini ketika membuang sampah setelah mempelajari materi ini harus bijak. Ya, harus bisa membedakan jenis sampah yang mana harus dikelompokkan seperti apa. Seperti itu ya. Tujuannya kita belajar di sini agar di kehidupan sehari-hari kita lebih bijak dalam mengolah sampah seperti itu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pada prinsip recycle. Yang pertama, mengolah sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, mengolah botol plastik bekas menjadi biji plastik yang bisa didaur ulang menjadi ember, pot plastik, gantungan baju, dan sebagainya. Yang ketiga, menyalurkan sampah yang sudah dipilah ke petugas daur ulang di beberapa daerah. Jadi, ketika kita membuang sampah, sudah dipilah-pilah ada yang organik, anorganik, itu memudahkan petugas nantinya dalam proses selanjutnya dalam daur ulang ya. Seperti itu. Yang keempat ada repair, yang berarti memperbaiki. Langkah ini mengajak kita untuk memperbaiki kembali produk yang masih bisa dipakai sehingga menjadi barang yang bernilai. Nah, ada beberapa cara untuk dapat melakukan prinsip repair. Di antaranya, yang pertama, memperbaiki barang-barang yang rusak seperti baju yang robek, kemudian bisa dijahit kembali sehingga bisa dipakai lagi tanpa harus membeli baju yang baru. Yang kedua, ada reboisasi atau perbaikan lahan kritis. Karena dengan ini kita bisa memiliki daerah resapan yang lebih besar dan menahan limpahan air yang bisa menyebabkan longsor. Nah, air-air ini banyak yang terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Nah, minimal kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita ya, agar ke depan ya kalian bisa hidup lebih tenang karena lingkungannya itu asri, indah, dan bersih. Nah, penanaman bakau juga merupakan perbaikan dalam lingkungan di pesisir daerah pantai. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil pada pertemuan kali ini, terdapat dua jenis karakter limbah berdasarkan senyawanya ya, yaitu limbah organik dan anorganik atau non-organik.
yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan bahan limbah lunak. Yang tadi contohnya sudah disebutkan semua ya. Yang kedua, terdapat 4 prinsip pengolahan limbah 4R yang harus dilakukan oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair. Nah, untuk pertemuan kali ini, nanti ada live worksheet yang bisa kalian kerjakan secara online. Link ada di kolom deskripsi. Silakan kalian komentar, sebutkan nama dan kelas dan dari sekolah mana. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan share-nya agar kita mewujudkan untuk lingkungan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.